Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran Akidah Akhlak dengan Pak Wahyudin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih oleh Allah SWT dikaruniai kesehatan, dan semoga kalian semua dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita sama-sama membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang pelajaran Akidah Akhlak bab 3, beriman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di dunia. Pada hari kiamat, seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman kelima yang wajib diimani oleh semua orang yang mengaku dirinya beriman. Adapun orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia termasuk golongan orang-orang kafir. Hari akhir adalah rahasia Allah SWT. Kita sebagai seorang muslim hanya wajib mempercayai akan datangnya hari tersebut dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Nama-nama hari akhir. Adapun nama-nama lain dari hari akhir diantaranya sebagai berikut. Pertama, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari dihancurkannya bumi dan segala isinya. Hari kiamat terbagi kepada dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nama-nama hari akhir yang kedua, Yaumul Ba'ats, adalah hari dibangkitkannya manusia dari kematian. Yang ketiga, Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan amal manusia. Yang keempat, Yaumul Mahsyar, adalah hari dikumpulkan manusia dari awal zaman hingga akhir zaman di padang mahsyar. Yang kelima, Yaumul Jaza, adalah hari pembalasan. Nama-nama hari akhir yang keenam yaitu Yaumul Hasr, adalah hari penyesalan. Yang ketujuh, Yaumul Zalzalah, adalah hari keguncangan. Itulah nama-nama hari akhir dari satu, Yaumul Qiyamah, kedua, Yaumul Ba'ats, ketiga, Yaumul Hisab, keempat, Yaumul Mahsyar, kelima, Yaumul Jaza, keenam, Yaumul Hasr, ketujuh, Yaumul Zalzalah. Selain nama-nama tersebut, masih banyak lagi nama-nama lain hari akhir, diantaranya Yaumul Jami, yaitu hari berkumpulnya manusia. Kedua, Yaumul Tanad, yaitu hari panggil memanggil. Yang ketiga, Yaumul Fathi, yaitu hari kemenangan. Itulah nama-nama hari akhir dan lain sebagainya. Tanda-tanda hari akhir. Secara garis besar, yang disebut dengan kiamat terbagi kepada dua macam. Ada yang disebut dengan kiamat sugro dan ada juga disebut dengan kiamat kubro.
Kita akan bahas satu persatu tanda-tanda hari kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro artinya kiamat kecil. Kiamat sugro adalah suatu peristiwa yang menggambarkan sebagian kecil dari peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Beberapa tanda terjadinya kiamat sugro yaitu yang A, waktu semakin terasa singkat. Inilah salah satunya tanda-tanda terjadinya kiamat sugro. Yang B, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang C, banyak terjadi gempa bumi. Yang D, banyak orang miskin menjadi kaya mendadak karena hasil usaha yang tidak halal. Yang E, muncul fitnah di mana-mana. Yang F, banyak terjadi penghilangan nyawa. Inilah salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat sugro, dan kalian bisa baca LKS tentang tanda-tanda terjadinya kiamat sugro. Ini hanya beberapa saja yang Pak Wahyu bahas. Di antaranya tadi, waktu semakin terasa singkat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi, banyak terjadi gempa bumi, banyak orang miskin menjadi kaya mendadak karena hasil usaha yang tidak halal. Yang E, muncul fitnah di mana-mana, banyak terjadi penghilangan nyawa. Tanda-tanda hari kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Beberapa tanda terjadinya kiamat kubro yaitu pertama, A, matahari terbit dari sebelah barat. B, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. C, hampir semua orang menjadi kufur kecuali sedikit sekali yang tetap beriman. D, datangnya Imam Mahdi yang akan menegakkan syariat Islam. E, hilangnya Al-Quran dari mushaf dan hati umat manusia hingga hilang pedoman. F, keluarnya Dajjal yang merusak kesucian agama Islam. Yang G, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ke bumi untuk melakukan kerusakan. Yang H, turunnya Isa untuk menentang kemungkaran. Yang I, keluarnya kabut di langit memenuhi bumi. Itulah salah satu beberapa tanda-tanda hari kiamat kubro. Hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan beriman kepada hari akhir, seseorang akan menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara atau tidak kekal. Adapun kehidupan sesungguhnya atau kehidupan yang abadi adalah di akhirat kelak. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku beriman kepada hari akhir, yaitu diantaranya pertama, sikap dan perbuatannya lebih bertanggung jawab dan penuh pertimbangan. Kedua, menumbuhkan sikap ikhlas beramal. Yang ketiga, menjauhi diri dari perbuatan tercela. Yang keempat, selalu berbuat kebaikan terhadap teman dan orang lain. Kelima, selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Semoga kita kelak oleh Allah SWT dimudahkan dalam penghisaban, atau kita oleh Allah SWT diterima amal-amal perbuatan kita, sehingga kita di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan pertimbangan-pertimbangan atau amal-amalan yang soleh atau soleha. Amin ya rabbal